Nestlist YouTube channel. Ya, untuk sekarang materi yang saya mau bawakan itu developing your first game using Pasar game framework. Ya, kenalin dulu ya, nama saya Isyam Izzuddin Anwar. Saya di Arsalis jadi head of divisi game yang biasanya berkutat ya yang jelas soal game juga. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau ngebahas soal Pasar. Apa sih itu Pasar? Kita mulai dari 5W1H, tapi untuk kali ini 3W aja ya, 1H. Nah, itu untuk Pacer ini sendiri, ya Pacer adalah framework game HTML5, 2D, dan bahasa pemrograman TypeScript atau JavaScript. Untuk desktop, bisa desktop komputer juga, dan mobile, yang dikembangkan oleh developernya itu Photon Storm. Nah, dari Pacer sendiri itu, frameworknya gratis, open source, dan bagusnya itu, dia itu bisa switch rendernya antara WebGL sama Canvas. Kalau Nah, siapa aja sih yang pakai Pacer ini? Ya, apa namanya ya, kita enaknya kan mempelajari sesuatu yang emang banyak yang dipakai orang-orang gitu, apalagi yang contohnya mungkin yang udah tinggi. Nah, contohnya itu salah satunya itu Shopee Game. Shopee Game-nya itu kalau kalian ke menu game, di Shopee Game itu beberapa gamenya itu di development dengan Pacer itu sendiri. Pada pakai Shopee gitu. Ini sambil saya lihat chatnya ini. Uh, Kalau di Shopee Game itu sendiri ya bisa dilihat itu ada di halaman awalnya itu namanya ada Shopee Games. Nah, di situ bisa dipilih ya buat ya kalau dimainin kita ya mungkin dapat voucher. Terus terang saya sih udah belum pernah mainin di situ, baru beberapanya aja. Tapi ya itu salah satu pengembangan dari Pacer itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada Facebook Instant Game. Kalau Facebook Instant Game itu ya mungkin beberapa kalau dulu Facebook itu dirajainya itu game sama dengan yang dengan berbasis Flash. Tapi karena Flash itu udah nggak dikembangin lagi, ya kalau contoh game Flashnya itu yang saya pernah main itu ada Ninja Saga. Nah, itu Ninja Saga kalau nggak salah udah sorry udah nggak dilanjut, dan karena emang dari bahasanya dari aplikasi apa namanya aplikasinya itu udah nggak dilanjut, jadinya mungkin Pacer ini jadi salah satu alternatif atau mungkin yang barunya lah. Soalnya ya bisa gamenya itu bisa dimainin di HP dan di uh, komputer. Kalau dulu Flash sendiri itu kayaknya nggak bisa ya dimainin di HP ya. Ya, ya CMIW aja ya. Nah, ini bentar chatnya. Oke. Nah, ini contohnya itu ya, ini ada gamenya itu ya short. Ya, ini biasa pernah muncul di iklan-iklan lah. Banyak kopiannya itu dan nggak menutup kemungkinan juga ini ada muncul uh, di Facebook Game. Tapi ya salah satunya Pacer ini bisa dipakai juga buat Facebook Instant Game. Dan Facebook Instant Game itu sendiri kalau nggak salah bisa dimainin, nggak usah masuk ke halaman, nggak usah masuk ke halamannya gitu. Jadi mainnya masuk ke halamannya gitu. Jadi dikasih chat langsung bisa main bareng gitu. Oke, kenapa pakai Pacer? Ya Pacer sendiri ya pertama ya gratis. Ya kalau kita bandingin dengan Unity, Unity juga ada WebGL-nya dan menurut saya karena saya juga pakai Unity itu editornya itu jauh lebih enak ya karena bisa bisa kelihatan gitu apa yang kita drag and drop bahasanya lah. Cuman ya di sendiri itu kalau cuman boleh digratisin kalau usernya itu ya belum punya penghasilan $10.000, ya $10.000 per tahun. Dan biasanya itu Unity itu ngasih muncul itu ada namanya splash screen itu made by Unity. Kan ya kalau buat buat game yang bergengsi itu agak ganggu gitu ngelihatnya. Nah, kalau untuk Pacer sendiri dia itu nggak ada splash screen-nya. Nah, ini fully fledged for 2D. Jadinya kalau emang pengen apa namanya? Kalau pengen ngembangin yang 2D itu paling bagus itu di Pacer. Cuma saya belum pernah cobain sih yang 3D-nya gimana. Saya pernah lihat tutorial sih ada yang bikin 3D. Cuman menurut saya sih ini lebih didesain buat 2D. Nah, ini beginner friendly. Kalau misalnya udah belajar Unity, udah lumayan fasih soal Unity, mungkin belajar Pacer ini lebih gampang juga. Nah, untuk fiturnya
Nah, untuk fiturnya kita langsung lihat aja ke websitenya sendiri. Nah, itu fiturnya itu dan enaknya Unity Passer itu sendiri ya di sini ada pertama ya tadi WebGL sama Canvas. Kalau Unity itu WebGL aja yang di apa namanya? Untuk rendernya itu pakai WebGL aja. Jadinya untuk beberapa HP yang kemungkinan nggak kompatibel sama WebGL itu mungkin nggak bisa render. Nah, tapi ini bisa switch secara auto WebGL sama Canvas. Nah ini untuk bikin preloadernya itu bisa ngeload image, sheets, tile maps kayak ya tile maps itu dengan mudah. Ini untuk bagian fisikanya itu. Kalau di Unity itu bisa dibilang ya physics 2D sama apa namanya collider. Nah untuk lebih apa namanya untuk lebih detailnya lagi nih bisa lihat aja apa namanya website Pacer dan itu banyak banget buat learn-nya dokumentasinya itu juga lumayan lengkap dan banyak example-nya juga ya bisa lihat itu misalnya kamu pengen implementasi beberapa fitur tertentu ya di sini udah dikasih apa namanya udah dikasih contoh gitu beserta ya tampilannya sama sama source code-nya. Nah, ini contohnya aja. Nah, kita langsung aja balik ke bagaimana ya menggunakan Pacer. Ya ini yang materi utama kita yang tadi sebelumnya itu hanya awalannya aja. Nah, untuk menggunakan Pacer ya tentunya kita pengen bikin game. Ya, dari bikin game itu ya saya bagi beberapa bagian itu ya dari mulai terus gimana sih kalau udah dipersiapin, kita desain gamenya gimana, kita taruh sprite sama animation sama movement bisa dibilang inputnya. Terus obstacle ya game butuh ada apa namanya butuh ada rintangan juga kalau enggak ya ngapain gitu ada point collider bagian spawningnya score sama game over. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk kali ini sih Pacer sendiri itu kan bisa pakai JavaScript sama TypeScript. Untuk sekarang sih saya pakai TypeScript. Dan untuk apa namanya? Untuk aplikasi yang saya pakai itu Visual Studio Code. Nah, untuk pakai Pacer sendiri ini butuh install Node.js dulu supaya nanti bisa kita ngeload gamenya itu di server lokal, di localhost. Jadi ya butuh Node.js yang Node.js juga biar bisa pakai npm. Kalau untuk penjelasan npm sendiri, terus terang saya belum terlalu mendalami bagian itu. Tapi untuk apa namanya, untuk melakukan apa namanya, untuk make Pacer ya butuh npm tersebut. Dan untuk di apa namanya di Visual Studio Code ini bisa apa namanya npm install global TypeScript yang di sini bisa apa namanya jadinya Visual Studio Code-nya bisa pakai TypeScript-nya juga. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Dan terus kita mulai dari file yang benar-benar kosong. Pertama itu apa namanya? Salah ini. Oke, kita buka terminal dulu. Pertama itu ya yang pertama kali. Pertama itu npm init supaya kita bisa bikin package JSON-nya. Nanti dikasih kayak beberapa ini. Nah, ya package namanya ADC game versi 1 sudah ya untuk ini sih nggak terlalu penting jadi saya enter aja. Tapi mungkin kalau untuk project yang lebih serius bisa dibilang penting jadi ya harus diperhatikan lagi. Tapi ini untuk saya ini saya enter ya. Habis itu butuh parcel. Ini saya npm install global parcel bundler. Saya enter. Kita nunggu. Sambil nunggu kita langsung bikin aja HTML file HTML-nya ya.
kita bilang berarti index.html. Habis itu ya kita bikin ini doc. Ini saya saja untuk judulnya itu saya kurang ngerti. Kita ya AADC game. Nah, untuk bodinya itu nanti kita nyisipin nanti script source-nya itu nanti ini passernya itu dimasukin di ini apa namanya map ya main.ts. Habis itu kita bikin eval lagi. Nah ini passernya itu kemungkinan dijalaninnya di sini. Oh kita belum install passer ya. Terus oke ini buat apa namanya direktorinya ini saya install dulu. npm parser plugin static file copy. Nah oke ini ya kita tunggu dulu bentar. Oke udah selesai. Nah ini kita install apa namanya package dari passernya itu sendiri. npm install passer. Nah, ini di setting dulu. Nanti di package JSON-nya itu kelihatan kita itu pakai passer yang ini versinya passer 3.55.2 ya. Nah itu kita bisa kalau kita lihat di archive 3.552 itu yang paling baru. Ini title-nya agak wibu ya ini. Jika Futaro, lah apa-apa. Ya, ini udah semua kita langsung aja kita mainnya itu kita ambil import passer from passer. Ini udah main.ts. Itu kita bikin config-nya dulu. Config. Oke, ini pertama width-nya dulu itu layar gamenya itu lebarnya berapa, panjangnya berapa? Kita ini ikutin aja dulu 800. Dan height-nya itu 600. Type-nya itu type-nya itu dia itu rendernya mau apa? Apakah canvas atau WebGL? Tapi kita bikin passer auto aja biar tinggal dia yang tinggal milihnya sendiri. Oke, untuk basics-nya itu kita pakai yang arcade. Untuk yang arcade sendiri itu buat bikin game yang sekiranya itu game standar fisik yang standar lah ya. Contoh kita ambil kayak Mario ya dia gravitasinya ada poinnya, ada bisa gerak kiri kanan. Contohnya seperti itu untuk yang arcade. Untuk yang lainnya sih saya belum coba explore tapi ya bisa dilihat dokumentasinya banyak bisa dibilang. Itu arcade Gravity. Gravity-nya itu jadi kalau di pasar sendiri tuh Y-nya agak kebalik ya. Jadi kalau positif itu berarti ke bawah, kalau negatif berarti itu ke atas. Berarti ini kita nol karena nanti game yang mau dimainin. Oh, untuk game yang mau dimainin kurang lebih gini. Ini lucu-lucuan aja. Setting page.
Nah, untuk game yang bakal kita mainin, yang kita buat itu seperti ini. Ya ini untuk artnya itu ya stuttering gini. Nah, ini apa namanya? Ngambil jeruk, tapi harus menghindari si ini. Skornya muncul. Gitu. Nah, ini udah 100. Kalau udah 100, dia itu jadi 2. Jadi pakai nama. Oke, dan kalau kena game over. Dan game over untuk sederhananya ya kita mulai dari awal. Jadi gamenya itu ya gamenya itu kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misal mungkin dari chat ada tanggapan, biar mungkin saya improvisasi, ada yang mau diubah ya bisa banget. Tapi ya sesuai dengan kapabilitas saya. Gitu main tes. Nah, ini debugnya itu true, jadinya kita bisa ngelihat apa namanya nanti bagian yang bagian misalnya itu collidernya, bisa dibilang hitboxnya itu bisa kelihatan, jadinya kita bisa lebih mudah buat ngatur-ngaturnya. Oke, ini udah. Kondisinya udah. Game sama dengan new pasar game. Game. Nah, ini untuk mulai gamenya, dan kita bikin folder. Kita bikin scenes-nya dulu, apa namanya? Kita bikin folder baru yang ini semuanya harusnya dimasukin ke apa namanya? Folder source. Nah, di source ini nanti kita bikin folder lagi namanya scenes. Jadi semua scenes gamenya tersebut kita masukin ke sini. Untuk pertama ya kita bikin dulu nama scenes-nya itu hello world. Yes. Pertama ya kita import paser from paser. Habis itu ya kita bikin export default paser.scene. Salah. Default apa namanya, hello world. Ini nama scenes-nya. Extends paser scene. Kelas kelas menu. Oke. Kecil C-nya ya. Nah, di sini itu ada dibagi dua. Ya, ada bagian preload. Preload itu bisa dibilang yang load dulu gambar-gambar yang kita mau masukin. Habis itu ada create. Create itu bisa dibilang kalau di Unity itu start, bagian yang startnya. Dan terakhir itu ada update. Jadi kalau create itu yang dipanggil sekali di awal. Nah, untuk ini create kita bikin dulu this.add.text 400. Ini apa namanya, koordinatnya di mana, 400,300. Terus yang mau dimasukin itu hello world. Oke, index.html. Terus kita masukin scene-nya di sini, import hello world from. Ini udah. Habis itu lagi ini game.scene add
ini nama super konstruktornya itu apa? Jadinya kalau kita manggil misal jadi manggil kita mau nge-start apa namanya? Kita kalau kita mau nge-start scene-nya gitu ambilnya dari sini. Kita namain namanya hello world dulu. Dan ini kita ambil ini juga hello world. Biar dibedain ini semua kecilin aja. Oke, dikasih itu. Kita start hello world. Oke, kita coba oh, bentar. Oh, ini kita tambahin dulu. Buat startnya ya. Jadinya jadi gamenya itu bisa kita coba di localhost yang 8080. Jadi kita taruh ini kasih koma. Oke. Ini udah kita coba dulu. npm run start. Langsung aja buka localhost 8080. Misi ini agak lumayan lama. Nah ini untuk yang lainnya ini bisa ini ada template-nya juga ya. Jadi oke. Jadi ini hasilnya untuk scene yang pertama itu seperti ini. Jadi semuanya gelap ya karena emang background-nya nggak ada. Terus di sini ada hello world. Kalau misalnya mau cara cepatnya itu yang tadi semuanya di skip, kita ada template-nya. Template-nya itu ya tinggal ini ada yang dari OurCAD yang pasar 3 TypeScript. Ini tinggal di git clone aja. Tapi ya karena udah telanjur ya udah. Ini udah tinggal di git clone, ditaruh oh, ini nanti bikin terminalnya baru. Oke, ini tapi jangan karena kita udah pakai. Tapi ini tinggal di git clone aja nanti dapat yang udah jadinya seperti ini. Ini bisa dibilang yang awalnya aja supaya sekiranya lebih ngerti ini file apa itu buat apa. Tapi ya kalau misalnya udah ngerti dan sekiranya udah tahu dan biar mempersingkat aja kita bisa pakai template yang udah disediakan. Oke, untuk yang mulai. Saya udah nyiapin beberapa image yang mau dipakai. Itu ada apa namanya? Ada spreadsheet-nya ini bisa didapat dari oke. Ini udah nah ini udah first look ya untuk gamenya tadi kira-kira mau seperti ini ya. Jadinya ya oh ini dekorasi aja. Jadinya kita karakternya itu yang lebah, kita ngambilin jeruk dan harus ngindarin yang karakter yang muter-muter ini. Ya skornya itu setiap dapat jeruk dapat 10 dan setiap kali dapat 100. Nah ini kontrolnya AWSD harus ngambil jeruk dan ini harus dihindarin. Jadi untuk pertama kita ambil yang bagian layar dulu. Oke. So, hello world kita preload. Hmm. Ini ini biar apa namanya ngambil ini ada static files. Tadi saya nginstal parser plugin static files copy itu biar bisa naruh apa namanya folder untuk yang aset-aset gambarnya itu di public. Jadi ini saya copy dulu di package JSON-nya. Koma. Nah, habis itu saya bikin folder namanya public.
Oke, di public saya langsung masukin pertama itu background castle. Nah, background castle-nya itu saya dapetin dari Kenny. Itu oh ini ya. Kalau yang ini saya dapetin darinya Walfi Gift WordPress ya, ini karakternya itu dari Hololive. Nah, ini kalau yang tadi backgroundnya itu dapat dari Kenny, itu tempat buat aset apa namanya? Aset gambar yang gratis. Jadi bisa di situ. Ya buat fun fact aja, dia itu yang bikin apa namanya gift armor game yang ini. Kalau kalian pernah lihat, nah itu si Kenny itu orang yang sama yang bikin ini. Fun fact aja ya. Oke, kita langsung pertama ini semua apa namanya semua filenya kita copy ya itu di harus game public semua. Oke, ini bagusnya sih dimasukin folder lagi aja biar lebih rapih, cuman untuk sementara kita ituin gini dulu aja. Oke, untuk preload this.add.tileset, kenapa kita tilemap saya oh, oke, berarti this.add image kita kasih namanya apa di sini kok this.load this.load image, namanya itu misalnya background kastil komanya itu ya letaknya itu di mana, ada di ini kan langsung kan ini masuknya langsung public ya, jadinya kita ambil langsung aja background kastil.png. Ini buat di preload. Nah, untuk di kereta itu ya tinggal this.add.image apa namanya uh, posisinya red this.add.image. Ini posisinya itu di 400,300 300. Teksturnya itu kita ngambil nah yang namanya ini nih background castle. Kita save, kita cek. Oh, ininya gede, sorry. Background castle. Hmm. Oh, ini kali kita kasih ini. Sebentar.
Hmm. Kita pakai proyek yang kalau kita coba kita pakai yang background yang udah ada, project yang udah ada terlebih dahulu, atau enggak kita bikin folder baru tapi pakai yang GitHub yang clone tadi. Clone namanya itu ya yang sendiri. npm run start. Oh salah, di cd my folder npm npm run start. Ini kita bikin lagi folder publiknya. Kita taruh lagi background castle. Loading sebentar. Kalau nanti kalau yang di bagian yang clone itu ada kurang lebih seperti ini. Preloadnya terus create seperti ini. Lama ya. Building. Oh, nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, itu ini kita hapus dulu, kita ubah dengan yang kita pengen. Ini biar semua kita bikin this load image, kita ambil background. So, ini kita ambil dari publiknya itu background castle dependency. Copy aja. Terus nah, jadi tampilannya itu seperti ini yang kita inginkan. Oke, ini udah semua. Ini kan udah bikin backgroundnya ya. Nah, sekarang kita langsung udah dibikin backgroundnya. Sekarang kita taruh mau bikin player animasi. Kita masukin animasi. Untuk animasi sendiri kan ini kan bentuknya sprite ya. Kita buka public. Yang ini gambarnya itu yang AMI. Ini kita masukin ke public. Ini AMI. Gambarnya seperti ini.
Uh, terus index this load. Nah ini karena ini spreadsheet, kita ini ambil itu spreadsheet, kita namanya AMI. Spreadsheet itu yang gambarnya itu ada yang pokoknya banyak seperti ini ya. AMI, terus kita ambil dari namanya itu AMI.png. Tapi karena ini spreadsheet, kita bikin frame width-nya dulu. Frame width. Nah itu frame width-nya kita dapat dari mana? Ini kan ada panjang lebar itu dibagi sama total itunya. Total ini kan ada 6, berarti ini dibagi 2, ini dibagi 3. Tapi ini saya udah bagi-bagi, jadi width-nya itu 790. Di situ sama height-nya itu 930. Frame height. Hanya kita this.image bikin player sama dengan this.add.image, apa namanya, numbernya itu kita taruh di tengah. Nah, terus itu ininya ambiguity. Oh enggak, ini this player, biar ngarahnya itu ke player yang dalam di scene hello world scene ini. Oke, gedean ya, kita bikin ya set scale. Jadi ini ya misalnya 0,12 sama 0,12. Oke, udah lebih normal. Ini karena mau menghadapnya ke kanan ya, kita ubah jadi flip X. Flip X gimana? Oh, ini displayer dot flip X. Oke, udah kebalik deh. Nah, sekarang ini mau masukin animasinya kan. Ini tadi cuma masih diem aja. Nah, untuk bikin animasinya itu this.anim this.create.anim. This anims create, oke. This anim.create. Sama itu key-nya itu sama kayak yang ini ya, background. Kita bikin amebi. Kita lihat frames-nya ada berapa. Jadi sama frame rate, terus repeat-nya berapa. Frames dengan this animes generate frame number. Kita copy itu aja. Nah, ini tadi karena tadi ada, ini harusnya 5 ya, yang ke-6 itu tambahan, jadi kita mulai dari index 0, 0, 1, 2, 3, 4, berarti N-nya di 4. Dan buat mulai animasinya itu kita pakai this.player anim start, masukin key-nya, yaitu ame. Oh, this anim.play, this player.anim play. Start. Play.
gede P-nya ya. Player aneh. Amebi. Oh, ini jangan dua-dua deh. Amebi Idol. Amebi kan udah dipakai di atas. Pasti beda. Kosong. Oh, oke. Belum ada frame rate sama 20-nya. Sorry. Frame rate-nya itu 20 dan repeat-nya itu 1. Oke. Ini frame biasanya frame rate. Oke. Oke, lewatin dulu aja kalau gitu. Oke. Itu di sana ini sudah terlihat di frame rate satu. Benar semua bisa play. Media itu. Kira-kira ya, lewat dulu kalau gitu. Itu kita bikin kontrolnya dulu. Jadi bikin kontrolnya. Oke. Hmm, kita bikin masukin physics-nya dulu kurang lebih this player sama this dot player. Ini karena kita ini emang jangan kayak ini. This physics.art jadinya ini dimasukin yang bagian fisiknya. Oh, sekarang baru ada. Oh iya, mohon maaf. Jadi yang tadi saya baru cuma masukin image. Yang ini physics-nya harusnya di physics.add spread. Ini tadi jatuh ya. Soalnya itu ininya di Gravity itu no. Oke. Ini baru bikin. Oke. Oke. Jadi seperti ini ya. Udah gerak. Kita bikin
kontrolnya dulu. Jadi kontrolnya itu di-update. Kalau di Unity itu sendiri sih biasanya pakainya itu ya kayak if pencet W bakal pindah. Nah, kalau untuk yang di Pacer ya itu kurang lebih sama, cuman untuk key-nya itu harus didaftarin terlebih dahulu. Nah, ini kayak key AWSD. Ini saya copy dulu. Oke. Mohon maaf nih, nggak bisa cepet. Ternyata nggak bisa sampai full. Ketika agak kepotong. Nah, di sini ada this input add key, keyboard add key. Kurang lebih seperti itu. Oke. Paling nggak untuk sekarang kita bikin sampai gerak dulu ya. Nah, ini didaftarin. Jadi untuk key A itu this input keyboard add key yang keyboard A WSD. Jadi ini untuk geraknya itu AWSD. Jadinya if key A is down, if key A is down, berarti ditekan. Jadi kalau key A berarti this player set velocity X A itu ke kiri ya. Berarti contoh kita bikin minus 200. Ya else-nya itu ya kita bikin as if-nya itu berarti D ya. Itu kita ya ini 200. Kita bikin kiri kanan dulu aja. Oke, udah bisa gerak ya. Tapi ini kalau dilepas berhenti. Berarti kalau kita bikin else lagi, kita bikin set velocity-nya itu 0. Ya, kiri kanan ya. Di situ oke, kita mau bikin ya untuk ini kiri kanan kita coba bikin bisa ngambil buah. Untuk ngambil buah ya kita ambil dulu this dot load dot image, kita ambil jeruk. Untuk jeruk habis itu ambilnya itu public jeruk PNG-nya kita masukin ini hello world jeruk.png. Nah, jeruk ya kita bikin itu juga samain aja nih. Oke, lihat lagi ya. Sorry. This jeruk samaan ya kita samain aja. Ini kita jadiin ini ya jadinya 200. Ini jeruk. Ini, kalau ini jeruk. Oh, kegedean. Sorry. Kita bikin dot scale-nya itu jadi 0,1. Nah, untuk bikin saling tabrakan gitu harus ada collider-nya. Untuk collider-nya itu ini thisbasic.add collider. Sudah selesai ya. Jadi displayer dengan jeruk. Oke, dan kita bikin fungsi yang kalau dia ketabrak itu jadi bikin aja on collide jeruk. Nah, di sini ya
Coba kita bikin pakai konsol aja ya, karena udah waktunya udah mepet. Ya, ketabrak. Jadi sini on this dot on collect. Jadi kalau kita play lagi, nah itu itu kan, kalau kita inspect elemen di konsol, ketabrak tuh. Ya ada tulisan ketabrak. Jadinya kalau harusnya sih biar lebih lengkapnya lagi, ininya nanti apa namanya jeruknya itu di destroy dan dikasih poin. Yang kita ada tambahan poinnya gitu. Jadinya ya dan yang lain-lainnya itu ya kalau tadi yang ketemu yang muter-muter itu ya kalau misalnya ketabrak ya kita jadiin game over. Ya ini mohon maaf waktunya nggak cukup juga. Jadinya kalau untuk tadi game akhirnya ya bisa diakses di apa namanya? Coba bisa diakses di sini. Ini sih rencananya mau seperti ini ya. Nah ini bisa dimainin pakai AWSD. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Itu aja kali Nyata. Mohon maaf Ya. nggak sampai selesai. Iya, nggak apa-apa. Oke. Makasih banyak ya, Kak Hisham. Nih keren banget topiknya tentang game. Karena waktunya udah mepet, mungkin cepat aja nih satu pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya tanya sedikit aja nih Kak, singkat. Kalau misalnya gamenya itu ada depth-nya gitu, yang kayak 3D kayak gitu, itu bisa nggak ya Kak dibikin pakai Phaser framework juga? Yang apa tadi yang 3D ya? Iya, kalau misalnya 3D, Oke, yang ada kalau depth-nya. apa tadi depth yang gimana? Iya ada 3D gitu. Oh, 3D ya. Kalau untuk 3D sih kan tadi dibilangnya itu Pacer lebih fokusnya ke 2D. Cuman buat yang Oh, explore ke 3D sih belum tahu ya. Tapi saya lihat ada di tutorialnya itu dia itu bikin Doom. Doom itu yang FPS yang semi 3D. oh iya. Ya itu ada bisa dibikin di Pacer. Cuman Ah, saya sih untuk Pacer sendiri nggak buat 2D sih. Jadi kalau buat 3D mungkin pakai framework yang lain.